Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Luar biasa semangatnya. Bening kalau kata orang Sunda. Sekali lagi biar barokah, biar manfaat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat wa birahmatihi turda jami'ul hajat وبمغفرته تغفر الذنوب والخطيئات ثم الصلاة والسلام على سيد السادات سيدنا خير البريات حبيبنا وشفاعنا ومولانا المصطفى محمد اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه ذوي الحقوق والخيرات أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب Alhamdulillah, pagi yang begitu cerah yang sama-sama kita muliakan para alim ulama, para abaid, para asatidz, para hujjaj, para tokoh masyarakat, wabil khusus Al-Habib Ali, kemudian ada mubaligh kita Al-Ustaz Muhammad Fahmi. Insyaallah beliau nanti akan memberikan mau'izatul hasanah, dan para asatidz lain yang mohon maaf tidak bisa disebutkan satu persatu, namun sungguh tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim kami kepada beliau-beliau sekalian yang sama-sama kita banggakan. Akhina, abang saya Al-Ustaz Badruddin, Al-Ustaz Asep, kemudian juga abang saya Abang Agus Salim, dan para pengurus daripada pesantren Panti Asuhan Yatim Yadu dan Du'afa Al-Kamilah. Mudah-mudahan mereka-mereka yang memiliki kontribusi untuk kemajuan daripada Panti Asuhan ini Allah limpahkan keberkahan kepada beliau. Amin ya rabbal hadirin hadirat rahimakumullah. Setengah 11 saya kelar ya. Waktunya nggak lama dan juga saya harus jalan, jadi saya hanya ingin bercerita saja tentang apa yang pernah saya alami, dan ini banyak terjadi dan kita kurang aware, kurang dengan hal ini. Kira-kira tahun 2000 saya masih kuliah, saya masih kursus di sebuah pendidikan bahasa Inggris. Kemudian datang anak baru duduk samping saya. Saya kursusnya jam 4 sampai jam 6. Maghrib keluar, saya sholat maghrib. Kebetulan saya jadi imam. Baca surah. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai selesai waladhdallin. Selesai surat, selesai salam, itu yang tadi di samping saya, kita udah kenalan di kelas. Dia ngomong,
Qurannya, ajarin saya dong. Dia bilang gitu. Oh silakan ke rumah saya alamatnya ini. Benar, dia niat mau ngaji datang ke rumah saya. Sehari, 2 hari datang pertama, saya tanya, ayo buka Quran, baca Al-Fatihah. Gak bisa, gak tahu huruf, mana a, ba, ta, sa, jim, gak tahu. Allahu Akbar. Usianya sama saya waktu itu, gak tahu huruf. Wah, akhirnya saya ajarin pelan-pelan, a, ba, ta, dan seterusnya. Dan seminggu bapaknya telepon saya, saudara Aziz, anak saya sebentar lagi mau pendidikan untuk persiapan ke luar negeri. Jadi tolong ngajinya ditunda agar dia lebih konsen dalam hal pendidikan untuk ke luar negeri. Ya terserah, mau datang ahlan, enggak ada urusan menurut saya. Loh ya, bapaknya cerita, saya Jenderal Bintang 2 AU Majen di Halim. 2 hari datang ke rumah saya pagi-pagi, supirnya. Saya diminta saat itu juga untuk ke rumahnya. Kenapa? Ayahnya meninggal dunia. Si anak minta saya untuk datang untuk membantu dia dalam hal-hal pengurusan jenazah dan lain sebagainya. Saya datang sampai rumahnya sepi. Yang ramai karangan bunga bercecer. Sampai dalam masuk gak ada orang, tapi terdengar sayu-sayu suara mortal orang ngaji. Saya masuk lagi, gak ada orang. Ada VCD lagi diputar. Jenazahnya terbaring, VCD lagi muter surah Yasin. Gak ada yang ngaji. Saya ketemu anaknya nangis apa macam-macam udah. Kok gak ada yang ngaji? Gak ada yang bisa baca Quran. Ya udah, kumpulin orang, ayo bareng-bareng. Saya ajiin dulu, saya baca Yasin tahlil. Kelar saya tanya anaknya, gimana pengurusannya? Udah siap-siap, oke. Ajarin saya sholat jenazah. Di sini saya mengambil satu tampil. Ini bapaknya Jenderal Bintang 2. Tapi saat dia masuk daripada ke dalam kubur, meninggal bintang 2 gak ada artinya, Bu. Pak, bintang 2 jabatan yang kita miliki, jika kita sudah meninggal, maut sudah menjemput, gak ada artinya. Justru yang saat itu dia butuhkan adalah doa seorang anak. Waladun saleh yad'ulah, amalnya terus, pahalanya terus mengalir kepada orang tuanya. Tapi apa daya, kemarin 2 hari yang lalu dengan sombongnya dia angkat telepon ngomong ke saya, sekarang Allah buktikan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ini sering terjadi di kalangan kita, betapa bahwa kita lebih mementingkan daripada urusan-urusan pendidikan dunia, tapi kita mengesampingkan dan lupa tentang pendidikan akhirat untuk anak kita. Yang ada jadinya begini, padahal kita semua akan kembali ke dalam kubur, akan kembali menghadap Allah, dan yang dibutuhkan adalah amal. Kalau kita punya amal, justru anak yang soleh yang akan mampu mendoakan kita.
Dan ketahuilah dalam hadis dikatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Tiap-tiap kamu adalah pemimpin, tiap-tiap kamu akan diminta oleh Allah tentang bagaimana cara kamu memimpin. Kita orang tua, saya orang tua, ibu orang tua akan masuk ke dalam kubur menghadapi pengadilan Allah, akan ditanya kita bagaimana cara kita dalam mendidik anak. Apa artinya bintang 2 di hadapan Allah, sementara nanti Allah akan bertanya bagaimana cara kita mendidik anak. Bahkan dalam satu riwayat dikatakan Sayyidina Musa alaihissalam di zamannya beliau ada 2 orang suami istri, sholat jamaah, bukan sholat fardu, sholatil lail, sholat tahajud, sholat witir. Beliau selalu berjamaah, punya anak 1. Saking dia sibuknya dengan dirinya sendiri, lupa dan lalai dalam mengurus anak. Suatu saat ketika di pengadilannya Allah, ketuk palunya Allah, mahkamah agungnya Allah menentukan orang ini masuk ke surganya Allah. Jangan orang tuanya mau masuk ke pintu surga, anaknya diadili. Ketuk palunya Allah, anaknya masuk neraka. Ibunya, bapaknya masuk surga, anaknya masuk neraka. Anaknya bilang kepada Allah, ya Allah, anta ahkamul hakimin, engkau adalah hakim yang seadil-adilnya hakim. Hari ini aku minta, aku tuntut keadilanmu ya Allah. Aku lahir di dunia karena beliau orang tuaku, tapi mereka sering mengabaikan aku, tidak mau mengajarkan aku. Aku sholat subuh gak dibangunin gak apa-apa, gak diajarin baca Quran, gak diajarin daripada pembacaan sholawat. Aku buka aurat didiamin. Sekarang aku tuntut ya Allah, tarik mereka, sertakan ke dalam neraka. Karena aku tidak pernah diajarkan dan aku tidak pernah diberikan pendidikan tentang agamanya Allah. Anda, saya, semuanya kelak akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah. Anak adalah amanah, mengabaikan amanah adalah khianat, dan khianat adalah dosa besar. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Jaga dirimu wahai orang-orang yang beriman, jaga dirimu, jaga keluargamu daripada api neraka yang mana bahan bakarnya adalah manusia dan juga bebatuan. Allah Subhanahu wa ta'ala mewanti-wanti kita. Dengan apa caranya? Didik anak kita. Didik anak kita, berikan pendidikan kepada mereka tentang ajaran Allah. Ibu punya anak, dari kecil kasih pendidikan, ajarin ngaji, contohin sholat. Makna ku anfusakum dalam tafsir diantaranya ku, jagalah, diantaranya adalah alimukumus sholah, ajarkan anak-anakmu, alimu ahlikum bis sholah, ajarkan tentang sholat. Kita sekarang sering meremehkan sholat. Ibu punya anak, ajarkan mereka sholat. Kalau nggak mau sholat, usia 10 tahun, pukul, nggak apa-apa, karena ini disuruh oleh Rasulullah. Kalau tidak, kita yang akan ditagih oleh Allah nanti di yaumil qiyamah. Ajarkan mereka tentang sholat. Kalau ibu nggak bisa ngajarin fikih, bawa mereka ke pendidikan, bawa ke pengajian. Nggak fair, ibu bisa, bapak bisa kasih anak kursus, tapi untuk pengajian nggak bisa. Padahal ini yang akan menentukan kita dalam kubur nanti. Ajar mereka, bawa mereka, serahkan mereka ke pengajian-pengajiannya, bawa mereka ke Al-Kamilah. Di sini banyak guru-guru, ada ustaz-ustaz yang bisa membimbing dan lain sebagainya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah,
Mudah-mudahan kita doakan daripada di pagi yang cerah ini Allah limpahkan keberkahan kepada kita. Allah jadikan kita, keluarga kita, anak kita, cucu kita min ahlil khair, orang-orang yang baik, mengerti tentang agamanya Allah, dapat membaca Al-Quran. Amin. Kemudian juga kita doakan Al-Kamilah sukses, kemudian pembangunannya semakin lancar, dan Allah jadikan Al-Kamilah sebagai tempat daripada tumbuhnya generasi-generasi Islam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, kiranya ini saja yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.